Halo, nama saya Vincentius Feliciano Yulianto dengan nomor NIM 2019 0452 0031. Video ini adalah tugas 2 mata kuliah medan elektromagnetis yang berupa eksperimen yang dilaporkan dalam bentuk video. Tujuan eksperimen dalam video ini adalah untuk menjelaskan teori kalau koil yang dialiri aliran listrik dapat menjadi magnet. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah satu. Yang saya gunakan adalah tembaga tipis berdiameter 0,1 mm. Lalu yang kedua adalah kabel atau kawat tembaga dengan berdiameter yang saya pakai itu 1 mm. Lalu yang ketiga adalah magnet neodymium yang berukuran 20 mm dikali 2 mm. Lalu yang keempat itu adalah baterai AA atau baterai yang biasa dipakai ya buat remote TV. Itu saya cuma memakai satu, tapi kalau dua itu lebih baik lagi, lebih ideal lagi. Lalu yang kelima itu adalah alat-alatnya. Saya menggunakan tang, cutter, isolasi atau lakban. Lalu yang keenam itu adalah clipboard, itu sebagai alas. Dan berikut adalah proses pengerjaan eksperimen saya. Oke, jadi tugasnya Oke, kayak begini, coba aja lah ya. Pertama, sebelum melaksanakan eksperimen, saya mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Terdapat dua bahan yang perlu disiapkan terlebih dahulu dan tidak langsung dipakai, yaitu koilnya itu dan kabelnya. Dari baterai. Terus apa lagi ya? Koil saya buat sendiri dengan kabel bekas LED strip yang tipis dan terbuat dari tembaga. Lebar dari kabel tersebut itu kurang dari 1 mm, pokoknya tipis banget. Jadi menurut saya cocok untuk dijadikan koil percobaan. Lalu yang kedua adalah saya memerlukan kabel yang dapat mendistribusikan arus listrik dari baterai ke koil untuk percobaan. Dan berikut adalah hasil percobaannya. Oke. Coba aja lah. Cepet. Set. Zeng. Ada ceknya. Nempel ya? Oh, nempel. Oh, celup terusan. Oh, nempel. Nempel. Tapi magnetnya lebih berat, jadi nggak kebalikannya kalau dibanding sama video. Tuh nempel nih. Iya, nempel. Wow. Panas. Ternyata bisa. Walaupun efeknya kurang signifikan. Oke. Berdasarkan percobaan tadi dan berdasarkan penjelasan Bu Sarah selaku dosen mata kuliah ini, percobaan ini itu paling tepat berhubungan dengan teori hukum Ampère-Maxwell dan teori hukum Gauss pada medan magnetostatis. Dengan rumus teori tersebut, hukum Gauss untuk magnetisme yaitu nabla dot B sama dengan 0 atau produknya medan magnet sama dengan 0. Lalu hukum Ampère-Maxwell yaitu nabla cross H sama dengan JF ditambah derivatif parsial D terhadap T. Lalu apabila percobaan yang saya lakukan itu ideal seperti contoh ini, hasilnya akan lebih terlihat jelas atau lebih signifikan. Itu seperti tadi kan
magnetnya kan naik gitu kan, gara-gara koilnya dikasih listrik, itu bakal terlihat lebih signifikan seperti contoh video referensi yang ideal ini. Yang bisa saya ubah atau perbaiki dari percobaan saya adalah jumlah lilitan kabel yang saya gunakan. Bisa dilihat perbedaan jumlah lilitan yang digunakan dari percobaan dari video referensi saya dengan milik saya sendiri. Punya saya lebih sedikit, sehingga perubahan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan. Lalu yang kedua adalah baterai. Baterai yang saya gunakan hanya satu, sedangkan dari video percobaan referensi saya, baterai digunakan itu 2. Sehingga medan magnet yang terjadi itu tidak terlalu besar, sehingga tidak terlalu kuat efeknya, tidak terlalu kuat magnet coilnya untuk menarik magnet neodymiumnya. Setidaknya 2 faktor tersebut yang membuat percobaan saya jauh dari idealnya, seperti video referensi saya. Sisanya menurut saya, seperti kabel yang punya klip contoh di video referensi itu, terus lem, housing baterainya, terus sama human error yang saya lakukan adalah faktor yang hanya sedikit mempengaruhi hasil dari percobaan tersebut. Sebagai penutup, saya diminta untuk memberitahu tentang pengaplikasian teori hukum Ampere-Maxwell dan teori hukum Gauss pada magnetisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah bel listrik yang menggunakan elektromagnet juga, yang membuat palu bergetar maju mundur yang bikin belnya jadi bunyi. Lalu ada kunci listrik. Ketika ada pulsa atau pulse, pintu dapat dibuka karena pengganjalnya tertarik oleh magnet. Elektromagnet itu menarik pengganjalnya jadi terbuka. Kalau pulsa listrik mati atau pulse listriknya mati, maka pengganjalnya akan kembali lagi seperti semula, yaitu dalam keadaan terkunci pintunya. Contoh ketiga, yaitu yang terakhir, itu adalah crane atau derek. Derek yang pakai magnet. Derek magnet ini dapat mengangkat bertonton barang yang terbuat dari logam atau besi tanpa menggunakan kait maupun tali. Soalnya menggunakan magnet, jadi ya gitulah. Ya. Setidaknya segitu saja dari saya untuk video ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton. Bye.